Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, sedaya jajaran pengurus Masjid Ar-Rahman ingkang kawula keluarga besar Mayangkara Group yang saya hormati, ugi sedaya para jamaah, para bapak, para ibu, mas, mbak, adik-adik sedaya jamaah Masjid Ar-Rahman yang saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita sedaya saged wonten menit jamaah subuh kalian ngaos. Ngaosnya ngaos fikih. Niki alhamdulillah subuh-subuh hawane adem. Hawane asrep nggih. Hawane asrep. Napa malih jamaah teng Ar-Rahman. Iki tambah adem. Aslinya mboten kok adem niku adem hawa mboten. Adem ati maksud kula. Lek adem hawa niku teng Jawi nggih asrep ya. Ar-Rahman niki kula lek sembayang teng Ar-Rahman niku ada suasana tersendiri. Ada suasana sendiri. Sakjane ngoten nggih subuh niku ngantuk, tapi lek jamaah Ar-Rahman niku ngantuke tambah mendayu-dayu. Tambah mendayu-dayu. Lah niki sakderenge satu pantun. Pergi ke pasar membeli coklat, pulang-pulang membawa jajanan. Sudah subuh tidur memanglah nikmat, tapi lebih syahdu ngaji dan jamaah subuh di Masjid Ar-Rahman. Aslinya gimana subuh ini enak tilem, tapi lek kali bandingannya sembayang teng Masjid Ar-Rahman, jamaah subuh ngaos teng Ar-Rahman, contoh Ar-Rahman. Kok cara kula ngriyani celak mriki sembayang subuh mriki kula. Saking kula tebih. Dadi nggih wis lek wayahe ngaos mriki jamaah mriki ngaten mawon. Kula niki diminta sama Pak Yani untuk ngaos rutin setiap Ahad awal. Ini kan Ahad awal, minggu awal. Sebenarnya kula bingung mau ngaji napa niku bingung. Cuman setelah kula angen-angen kadose yang lebih maslahat, yang lebih manfaat ngaos fikih. Karena fikih niku ilmu yang kesehariannya kita pakai. Didamel sehari-hari. Meskipun seakan-akan fikih niku remeh. Wong bendina sembayang, Gus, bendina wudu. Mosok sik dipelajari wudu ae. Mosok sik dipelajari sembayang ae. Tapi realitanya fikih itu sepenting itu. Dan masih dari kita-kita itu banyak yang kurang mengerti tentang fikih. Lah ini saderenge kula ngaji, kula cerita. Niki pentingnya wong ngaji fikih. Kula niku pernah mengalami satu kejadian. Dan niki cukup lumayan aneh. Bulan Ramadan, jenengan kula matur Jawi paham nggih? Soalnya lek bahasa Indonesia kadang nggih kurang penak. Kula niku nate bulan Ramadan, waktu bulan Ramadan teng ngene Surabaya, di daerah Surabaya. Kula niku ngisi buka bersama. Ngisi buka bersama, mantun ngisi jamaah maghrib. Jenenge buka bersama itu kan saderenge jamaah paling di makam kurma, mentok jajan, banyu pun. Mantun niku sembahyang. Lah waktu sholat niki, saya sholat maghrib 3 rakaat, harusnya setelah 2 rakaat mantun sujud kedua, bangun dari sujud kedua, rakaat kedua itu mestinya tasyahud awal, mestinya. Lah jenenge wong luwe nggih, pancen wong Ramadan niku luwe durung buka. Kula niku supe, lupa. Kalau waktunya tasyahud awal. Akhirnya yang semestinya tasyahud awal kula niku bangun sampai berdiri. Ngadeg jejeg kula niku. Begitu wis ngadeg jejeg sak masjid niku subhanallah. Sing lanang-lanang, sing wedok-wedok pun keplok-keplok ngeten punan. Keplok-keplok sing lanang-lanang subhanallah. Kula nggih sadar, saya juga sadar bahwa karena saya tidak tasyahud awal. Kan kadang imam niku wonten sing dielingno niku gak sadar salahe.
bingung. Lek kula niku mboten gak sadar. Saya sadar betul bahwa kesalahan saya adalah awal, meninggalkan tasyahud awal. Tapi masalahnya aku cara fikih, secara fikih nih, tasyahud awal itu di dalam sholat hukumnya sunnah abad. Sedangkan berdiri di dalam sholat itu rukun, kewajiban. Maka kita sudah melakukan kewajiban yaitu berdiri, kita tidak boleh kembali untuk melakukan sunnah. Saya gak difaham maksud bilang. Kok cara contoh nih, ngimam ar-rahman kunut lali rada ngantuk, sujud. Kunut sunnah, sujud wajib. Kalau sudah melakukan kewajiban, nggak boleh kembali untuk melakukan kesunnah. Lah, kalau kadung ngadeg jejeg, subhanallah, keplok-keplok, kalau nggak balik, panjenengan gak oleh balik. Tak jarno, ngoten tambah banter, subhanallah. Niku sak masjid Pak, sak masjid, sak musola sing wedok keplok-keplok kabeh. Kula jarno mawon. Sampai ping 3, subhanallah tambah banter. Untungnya kula niku wonge kaku. Kaku ini dalam artian kula niku lek wis ngene ya ngene, gak kena dongkek. Niku kok wong niku rada keweden-weden. Subhanallah pertama gak balik. Subhanallah kedua ketiga, subhanallah. Waduh gak balik ke boyo iki mami. Lek kula mboten balik. Lah, setelah 3 kali diingatkan, tak enteni sak musala niku sak kampung niku. Satu pun makmum gak ono sing melok ngadeg, Pak. Kabeh pancet kondisine lungguh. Mboten enten sing ngadeg, belas gak ono sing ngadeg. Kula ijen ple ngadeg. Tak enteni kok gak ono sing ngadeg wong-wong ya. Ternyata enggak satu pun makmum kula niku enten sing melok ngadeg, mboten enten. Tetep lungguh kabeh. Nggih pun nggih, wis enteni gak ngadeg nggih. Nggih pun. Akhirnya kula maca Fatihah piyambak rakaat ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin sampai tutup wis mari ya ruku ijen, sami Allahu liman hamidah ijen, sujud ijen, duduk di antara 2 sujud kedua ijen, mantun sujud kedua otomatis tahiyat akhir. Lah makmum niku kan sedaya kan rakaat nomor 2 wis begitu kula mantun tasyahud akhir, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Makmum itu sedoyo nderek salam, Pak. Makmum nih lho. Sing gak melok ngadeg rakaat ketelu nih, Pak. Gara-gara ngenteni kula tasyahud awal. Kula salam melok salam. Assalamualaikum warahmatullah. Mantun salam kula noleh balik badan. Terus kula sanjang. Ya apa? Lah niku ya napa Gus jenengan kok mboten balik? Lho memang kula mboten balik. Karena kalau saya balik malah menyebabkan sholat jamaahnya menjadi tidak, malah batal kabeh sembahyang. Kula niki duduk garo lek gak tasyahud awal. Tapi memang gak boleh kembali. Lek kula balik malah sholat malah batal kabeh. Keranten tasyahud awal itu sunnah, sedangkan berdiri itu kewajiban. Kula matur ngoten. Salat kula kali wong-wong niki pripun tak wara. Lah sembahyang maghrib kok 2 rakaat tak wara. Yo rasah mbah tak warang ngono. Lah terus pripun Gus? Berarti baleni mawon nggih niki. Ya aku yo ora baleni, nyapa aku baleni. Wong aku wis 3 rakaat tok. Sing 2 rakaat kan sampean. Lah ini. Maka kula teng pundi-pundi matur bahwa ternyata konsep pemahaman fikih tentang sholat, tentang lain-lain itu yang butuh enggak satu pihak. Contoh sembahyang jamaah nggih. Kados ngeten iki wau. Masih imame paham, lek makmume gak paham, nyrimpeti, Pak. Umpama sing dadi imam Masjid Ar-Rahman niki wau, kewenceng ngono, sa Ar-Rahman subhanallah, kepoyo imam niki. Maka kepandaian tentang fikih itu enggak cuma imam yang butuh, tapi makmum juga butuh. Karena imam paham tentang fikih, kalau makmum enggak paham, repoti makmum ini. Subhanallah gak ngadeg-ngadeg lah nih. Lah buyar kabeh jamaah Ar-Rahman niki. Nah, ini penting. Makanya tangan-tangan kaya luwe maslahat ngaji fikih. Dan realitanya kula jenengan itu sehari-hari sembayang niku sembayang atau apapun ibadahnya selalu menjadikan tolak ukur ibadah niku koyok biasa nih. Koyok biasa nih. Artosnya koyok biasa nih. Lek biasa ngene yo ngene. Lek gak koyok ngene berarti gak sah. Ini kan repot nih.
Wong biasa sembahyang subuh ono kunute, gak ono kunute gak sah ngoten. Wong sakniki niku. Wong biasa sembahyang ono tasyahud awale, gak ono tasyahud awale berarti gak sah. Maka penting untuk kita tahu sembahyang sing wajib endine. Krono kabeh wajib. Ono sing gal sing sunah ndak apa-apa. Ndak ada masalah. Ah nih. Lah niki ngaosi fikih ini nilai awal. Nilai awal kalau bahas bab salat. Niki nilai awal, nilai bahas masalah bab toharoh. Toharoh itu bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamit toharoh. Bab pertama di dalam fikih itu membahas tentang ahkamit toharoh, hukumnya bersuci. Bersuci itu memasukkan wudhu, mandi besar, menghilangkan najis, tayamum. Pun, itu. Wudhu itu meliputi wudhu, bersuci itu meliputi wudhu, mandi besar, menghilangkan najis, tayamum. Tayamum kan gantos, gantinya mandi wajib sama gantinya wudhu. Lah, karena kita nanti akan membahas tentang bersuci, maka paling pertama sendiri adalah istatrodal musannifu li anwa ilmiah. Karena yang namanya bersuci itu ada medianya, yaitu pakai air. Maka yang paling pertama penting untuk dibahas adalah pembahasan tentang air. Ini penting bahas air nih, sawangannya bahas air. Biar kita tahu, oh air kalau begini suci, air kalau begini najis, air kalau begini hukumnya. Faqala al-miyahu allati yajuzu ayyasihu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Pertama teng mriki dipun dawuhaken bahwa air yang sah untuk digunakan bersuci itu ada 7 nama air. Banyu sing kenek digawe sesuci niku kabeh wonten 7 jenenge. Ada 7. Yang pertama, ma'us sama'i ayin nazil. Ma'us sama'i ayin nazilu minna wa huwa al-matar. Yang pertama air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah ma'us sama, air. Air langit itu air yang turun dari langit, yaitu hujan. Banyu udan itu nerocoh jenengan wudu langsung sah. Karena air hujan itu air yang nomor 1 yang bisa digunakan untuk bersuci. Nomor 1. Yang kedua wa ma'ul bahri, ail milhi. Yang kedua yang sah digunakan untuk bersuci adalah air laut. Asin nih. Lu asin kena gawe wudu Gus kena. Saged air laut yang kedua. Yang ketiga wa ma'un nahri ail hulwi. Yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air nahar. Air kali. Nahrun itu artinya kali. Banyu kali niku saged damel wudu. Yang nomor 4 wa ma'ul bi'ri. Yang bisa digunakan bersuci adalah ma'ul bi'r. Air sumur. Air sumur. Yang keempat. Wa ma'ul aini. Yang kelima ma'ul air sumber. Air sumber. Benten kali-kali sumber. Niki air sumber. Yang keenam wa ma'ul salji. Air salju. Yang ketujuh ma'ul barot. Air barot. Mak salju kali mak barot Gus. 2 air ini adalah air yang turun dari langit sama dengan cuma perbedaannya dalam kondisi dingin. Sing situk niku modune tutuk bumi mencair. Sing situk mudune niku cair, tutuk bumi membeku karena hawa. Saya kasih paham maksud ulang. Jadi 2, ma'us salji wa kalau ma'us salji itu turun memang beku, kayak es. Randiang Wonosobo, memang turunnya begitu. Ada yang turunnya itu cair karena cuacanya yang terlalu dingin akhirnya membeku. 7 totalnya. Pun 7 air bisa digunakan untuk bersuci. Kok coron jenengan? Loh, lah banyu kali lek budek ngoten niku. Pemane kadang wonten wong sing nyuwun sewu BAB nang gone kali. Mosok kena teleke wong-wong ngono. Oh, water reget ngono. Mosok kena gawe wudu. Maka di sini didhawuhkan wa yajma'u hadhihi sab'ah qawlu kama nazala minas sama' au naba'ar ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah. Kesimpulan 7 air wau jenengan nek ngapalne itu kan kakean. Kesimpulannya setiap air
yang turun dari langit atau setiap air yang bersumber dari bumi, selama itu murni seperti itu adanya, maka air itu bisa digunakan untuk wudhu. Banyu niku pokok mudhun teko langit utawa nyumber teko bumi, langit utawa nyumber teko bumi, modele kaya apa ae pokok si ori, si asli menggunakan tuku yo sewu. Banyu sumur nggih. Sumur nyumber. Sumber kan nyumber nggih, nyumber metu banyu. Sumure banger, Gus. Pirsa banger tiyang Blitar. Napa lek teng Blitar bahasane? Sami nggih, banger. Kok misalnya wonten tiyang Blitar sumure niku banger, bau. Bau. Gus sumur kula mambu, Gus, banger. Kenging damel wudu napa mboten? Delok bangere. Lek bangere niku memang nyumbere banger. Memang nyumbernya itu keluarnya bau seperti itu. Maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Keranten balik kok idai wau. Setiap air yang turun dari langit atau nyumber dari bumi, pokok si ori, si asli, masih rodok mambu, masih kelire gak bening, boleh. Sakit dipaham maksud ulang. Tapi lek niki wau bangere mergo peceret, enggak ada. Lek pemumaduk niku sing kene peceret karena pengaruh daripada hal lain. Pun. Contoh itu, biasanya tengene gunung-gunung niku wonten banyu sing warnai niku kekuningan keijo. Kados tengene kawah ijen, banyu belerang. Niku panjang nyumbere ngoten niku. Damel wudu kenging Gus kenging. Banyu Gus kenging. Banyu niku pokok nyumber teko bumi kondisine ngoten. Teko langit kondisine koyo ngoten niku masih kelire gak bening, masih ambune rada ana ambune, itu boleh buat bersuci. Contoh banyu laut itu asin. Damel wudu angsal Gus, angsal. Tapi lek jenengan gak ada galon diururi uyah, rasane asin digawe wudu gak kena. Boten saged. Lho kok beda Gus? Banyu laut oleh, banyu galon dikei uyah gak oleh. Jeje. Lek banyu galon niku asale orisinil dia udah berubah. Tapi kalau air laut itu memang kesimpulannya air yang dari langit atau keluar dari bumi dalam kondisi masih asli. Si ori itu oleh damel wudu. Pun. Watang kosimu almiyahu ala arbaati aksamin. Selajengipun sekarang pembagian air dari segi hukum. Niki bukan dari segi nama. Kan pembagian itu macam-macam nggih. Kayak ngeten. Menungso iku modele ana pira? Delok model iku teko ndine. Lek delok teko jenis kelamin ya ana lanang ana wedok. Delok apa maneh? Lek delok teko pekerjaane ya sak pirang-pirang. Ana sing tani, ana sing nang kebun, macam-macam. Maka pembagian itu tergantung sudut pandang. Air itu kalau dari sudut pandang nama pembagiannya 7 tadi. Tapi kalau dari sudut pandang hukum, air itu dibagi menjadi 4 pembagian. Air dari segi hukum itu dibagi menjadi 4 bagian. 1. Ahaduha tahirun fi nafsih mutahhirun li ghairih ghairu makruhin isti'maluhu. Yang nomor 1. Air itu ada yang suci secara dzatiyah dan bisa digunakan untuk bersuci. Kata-katanya kalih cara kitab. Tahir, mutahhir. Suci dan mensucikan. Kok kata-katanya suci dan mensucikan? Karena enggak selalu yang suci bisa mensucikan. Contoh, bapak-bapak ngudek kopi, atau ngudek teh. Sak ceret dan nyugui tamu. Tamune wis mulai banyu teh si akeh. Damel wudu kenging. Napa kok mboten saged? Wong banyu teh niku suci. Wong jenengan unjuk kan suci berarti. Karena teh itu suci tapi tidak mensucikan. Maka ada kata-kata pembagian air yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Secara dzatiyahnya suci dan bisa mensucikan, artinya bisa dipakai untuk bersuci. Dan hukumnya enggak makro dipakai.
Pun, nomor setunggal nggih. Air yang suci mensucikan tidak makruh dipakai. Nomor satu ini. Banyu napa niku? Ma'ul mutlaqu an qaidin yadur qaidun munfaq. Akan dan tidak makruh untuk dipakai itu adalah mak mutlak. Istilah kitab nu ngoten. Mak mutlak. Mak mutlak niku napa, Gus? Air yang tidak punya status atau nama yang mengikat. Panjenengan eling-eling. Air mutlak itu adalah air yang tidak punya nama, status yang mengikat. Maka kalau ada air punya status tapi tidak mengikat, tidak masalah. Saged paham maksudku? Tak kasih contoh ya. Contoh mawon. 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 Jenengan mineral gelesan. Niku cara ngarani jenenge banyu aqua. Berarti banyu aqua niku punya nama yang mengikat, Gus nggih mboten. Nama aqua itu bukan nama yang mengikat. Itu disebut air aqua mergo wadahe aqua. Tak lebokno ceret dadi banyu ceret. Dilebokno timbo banyu timbo. Dilebokno sumur banyu sumur. Maka ini namanya bukan air yang punya nama yang mengikat. Beda dengan air yang punya nama yang mengikat. Ono banyu dileboni susu Indomelek. Itu namanya air susu itu adalah nama yang mengikat. Pun? Maka air yang bisa digunakan untuk bersuci suci mensucikan dan tidak makruh dipakai adalah air yang tidak punya nama yang mengikat. Kalau ada air punya nama mengikat, tidak boleh buat wudu. Karena air itu suci tapi tidak mensucikan. Ono banyu dikei teh diudek. Banyu teh masih diwadahi timbo banyu teh, wadahi ceret banyu teh. Masih diwadahi tandon banyu teh banyak. Itu namanya air yang punya nama yang mengikat. Maka air yang punya nama yang mengikat tidak masuk dalam golongan air yang suci, mensucikan, dan tidak makruh. Berarti sing suci mensucikan sing kados napa, Gus? Nggih banyu sumur niku lho. Banyu sumur niku suci mensucikan karena tidak memiliki nama yang mengikat. Loh, kan ono jenenge sumur, Gus. Polahe nang sumur. Dilebokno tandon jadi banyu tandon. Itu namanya bukan nama yang mengikat. Tidak ada masalah. Yang masalah dianggap tidak bisa dipakai bersuci adalah air yang punya nama atau status yang mengikat. Pun. Yang kedua, suci tapi makro dipakai. Suci go suci. Gaya sesuci kena, tapi makro dipakai. Napa niku? Al-ma'ul musyammas ayil musakhan bi ta'thiri syams. Air yang suci mensucikan tapi makro untuk dipakai itu adalah air yang dipanaskan dengan terik matahari. Dengan menggunakan bahan logam. Panjenengan kagungan panci. Lek gak panci blorok. Lek panjenengan pirsa blorok. Ono banyu diwadahi blorok. Pokoknya sing bahane logam. Diwadahi blorok dipimpin nang tengah panasan. Konek srengenge sampai panas. Banyune suci. Biasa suci kena. Biasa suci kena. Biasa suci kena. Kenapa kok rugus? Karena menurut fikih panasnya matahari itu mampu melepaskan partikel-partikelnya logam masuk ke dalam air. Kalau dipakai menyebabkan penyakit kulit. Makanya makruh dipakai. Tapi hukum ini hanya berlaku untuk kutrin harin fi ina'in muntabiin. Untuk daerah-daerah yang iklimnya panas. Lek Blitar bukan berlaku nih.
Mergo panasnya itu gak iso sampai mereteli besi. Tapi lek panasnya sampai 50 derajat Celcius, niku meretel, ada partikel yang lepas. Maka hukumnya makruh. Pun simpelnya begitu. Lah lek banyu-banyu sing gak dipanasno gak srengenge Gus. Banyu godhok. Panas. Niku yo napa? Sama. Air yang terlalu panas, syadidus sukhunah, kunah, atau air yang dingin itu juga hukumnya dipakai. Pun, makanya wong Blitar lek kepingin adus banyu panas oleh, tapi ojo meloncot panas ngoten niku. Makruh. Karena tidak baik untuk tubuh. Untuk badan tidak baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qismu tsalis tahirun fi nafsi ghairu mutahhar. Yang kedua, air itu ada yang suci secara dzatiyahnya, tapi tidak bisa dipakai bersuci. Suci, tapi tidak bisa untuk bersuci. Apa contohnya Gus? Bahwa itu yang pertama adalah air mustakmal. Pirsa air mustakmal. Tahu air mustakmal? Air mustakmal air yang sudah dipakai untuk bersuci. Dengan wudhu nggih, ambil air 1 genggam, dibasuhkan di muka, nawaitul wudu'a. Air yang mengalir dari jenengan, maka air mustakmal ini hukumnya suci, benar najis kok. Nggih suci. Tapi tidak bisa dipakai untuk jenengan tadai imbo, nggih. Jenengan tadai cebok, marono digebasu maneh ndak bisa. Karena air mustakmal itu termasuk golongan air yang ketiga. Napa air yang ketiga tadi? Suci tapi tidak mensucikan. Saya difaham ya? Air mustakmal itu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci secara dzatiyah tapi tidak bisa untuk dipakai bersuci. Air mustakmal. Lah ngeten niki penting untuk diketahui. Saat niki ngeten. Gus, berarti air itu kalau sudah dipakai untuk mensucikan sesuatu, hukumnya tetap suci, Gus nggih. Tapi tidak mensucikan. Nah, ini. Maka jawabannya ada satu pembahasan. Air mustakmal itu adalah air yang dipakai untuk menghilangkan hadas, wudhu tadi, atau mandi, atau dipakai untuk menghilangkan najis. Air yang dipakai untuk menghilangkan najis itu termasuk air mustakmal. Sehingga hukumnya suci, tapi tidak mensucikan. Tapi enten syaratnya. Syaratnya kali. Lam yataghayyar wa lam yazid wazghayyar wa lam yazid waznuhu ba'dan fi salimatar husulul ma. Air yang dipakai untuk mensucikan najis itu tetap dihukumi suci meskipun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Syaratnya satu, tidak mengalami perubahan. Yang kedua, volumenya tidak bertambah. Contoh mawon. Panjenengan yang Blitar pirsa girah klambi. Napa lek ngaran nang Blitar? Nggih girah nggih, bilas. Bahasa Indonesia bilas. Girah klambi. Bahasa Indonesia bilas. Girah kelambi. Kalau jenengan punya baju misalkan, kelambi ini jelas mari najis. Mbo oyo, mbo nopo terserah lah. Entah kencing atau apapun itu. Karena baju ini kena najis, akhirnya kita siram, kita sucikan. Pun nggih? Kita ambil air, mbo sak cebok, mbo sak timbo terserah. Kita siramkan air itu ke baju yang ada najisnya ini. Pun airnya kita tandon. Kita masukkan wadah di bawahnya itu. Jadi dicokne, ditadai nang nisor. Pertanyaannya, air yang jenengan siramkan untuk dan jenengan tampani nang nisor gawe timbo, banyu niku suci napa najis? Suci napa najis? Nah niki pembahasannya. Air yang sudah untuk wudhu, mandi atau menghilangkan najis itu adalah air mustakmal. Air mustakmal itu tadi masuk golongan ketiga. Suci tapi tidak mensucikan. Berarti air mustakmal termasuk air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis itu hukumnya
suci. Jangan ragu-ragu jenengan tentang hukum. Cuma enten syaratnya gak mutlak. Mosok Gus digawe mbasuh klambi ono najise mudhun dadi suci. Enten syaratnya. Apa syaratnya? Satu, lam yatal hilangkan najis tadi tidak mengalami perubahan. Toro kelire pancet, ambune pancet, rasane pancet. Nggih, syarat nomor 1. Jadi menjenengan gerujukne mudhun pancet, bening, rasane pancet, ambune pancet, tidak berubah. Memenuhi syarat nomor 1. Syarat nomor 2 ini yang penting. Volume air itu tidak tambah setelah kita mengira-ngirakan kadar yang diserap. Contoh, kain itu kan punya daya serap masing-masing. Ono kain niku sing nyerepin nang banyu pol-polan. Ono sing gak pati doyan banyu. Liwat tok wae. Gak pati teles. Kayak bahan-bahan parasut atau parasit itu kan gak pati nemplek banyu. Misalkan yang kita cuci itu kaos atau kain. Piro kira-kira banyu sing diserap karo klambi. Lek bahan kain ngene paling setengah liter, Gus. Oh, setengah liter. Oke. Sing disiram to pirang liter? Sak cebok iki 2 liter, Gus. Berarti kalau 2 liter kita siramkan siramkan liter kita siramkan. Kira diserap oleh baju pakaian ini kira-kira setengah liter. Berarti yang mestinya turun kira-kira berapa? 1,5 liter. Jenengan tinggal teng bak. Lek nang nisor niki 1,5 liter tidak berubah suci. Tapi nek iki 1,8 liter, Gus. Lah 0,3 iki lak najis berarti. Berarti ada najis yang ikut serta sehingga menjadikan air itu menjadi itu maksudnya. Syaratnya 2 ini. Tidak mengalami perubahan dan tidak bertambah volumenya setelah kita mengira-ngirakan kadar yang diserap. Boleh ngaji fikih tenan ngeten wae. Ya rada ngelu-ngelu titik lek gak tahu ya. Ngaji apa Gus cek dawa nih bahas banyu tok. Bahas banyu tok 2 wulan mboten entek. Nggih, entek. Nggih. Ya, kalau memang fikih betul nggih ngoten memang. Jadinya begitu. Pun niku contoh pertama air yang suci tidak, itu air mustakmal. Contoh kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan adalah al-mutaghayyir bi syai'in khalaqahu minat tahirat taghayyuran yamna'u itlaq qasmil ma'i alaihi. Contoh kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang mengalami perubahan karena bercampur dengan sesuatu yang suci yang merubah kemutlakan nama air. Sing nomor loro napa Gus? Air yang suci tapi tidak mensucikan itu. Yang kedua adalah air yang berubah sifatnya karena bercampur dengan sesuatu yang menjadikan kemutlakan nama air itu hilang. Contoh sing kados kula aturaken wau. Ana banyu dikei milek diudek. Air yang semula mutlak, air namanya air, mergo dileboni susu, susunya larut di dalam air, maka air itu menjadi berstatus atau bernama yang mengikat, menjadi air susu. Ini termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Gak kena gaya sesuci. Niki suci tok, tapi gak kena gaya sesuci. Gak bisa. Suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ngeten niki wau khusus untuk sesuatu yang bercampur. Adapun sesuatu yang enggak bercampur, meskipun menyebabkan air itu mengalami perubahan, nggih. Contoh mawon, kados misalnya niku biasa niku minyak. Misalkan panjenengan punya air kecemplungan minyak, nggih. Minyak, kecemplungan minyak. Karena kecemplungan minyak akhirnya ambune banyu niki semi ambu minyak. Kan sifatnya air itu kan bau warna rasa. Karena air ini kemasukan minyak, biasa itu ngeten. Ono wong mari mangan gorengan.
Mlebu nang jedinge Ar-Rahman wesu. Wesune gak disiram marian, dicelupno. Minyak gorengan nang tangan niku wau mlebu kabeh teng ngene jeding. Akhirnya Gus Bayu jedinge Masjid Ar-Rahman niku dadi ambu minyak. Saat ini pertanyaannya, air yang mengalami perubahan karena minyak niku apakah menjadi tidak bisa digunakan untuk bersuci, Gus? Jawabannya tidak. Artinya tetap bisa digunakan bersuci. Kok beda karo susu, Gus? Mergolek susu niku mukholid, kalau minyak itu mujawir. Susu itu larut, tapi kalau minyak itu hanya bersandingan. Saya ngerti paham maksudnya. Kalau sesuatu itu hanya bersandingan dengan air, meskipun merubah nama air, tetap tidak menjadikan air itu menjadi tidak mensucikan. Artinya tetap kena digawe wudu. Pun yang terakhir, ini terakhir. Yang terakhir, yang keempat, air, pembagian air yang keempat adalah ma'un najisun. Air yang najis. Ini nomor 4. Kita tahu kan nomor 1, air yang suci, mensucikan, tidak makruh dipakai. Yang nomor 1. Nomor 2, air yang suci, mensucikan, makruh dipakai. Yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, sama ke sing keempat. Yang ketiga, sama ke sing keempat, air yang najis. Air najis niku napa, Gus? Air najis itu dibagi jadi 2. Air najis itu dibagi jadi 2. Nomor 1, air itu kalau sedikit, ketika kemasukan najis, berubah atau tidak berubah, maka air itu menjadi najis. Ulah baleni. Air itu kalau sedikit, kemasukan najis, berubah atau tidak berubah, tetap menjadi najis. Tapi kalau air itu banyak, kemasukan najis buatan Gus, delok-delok, berubah enggak? Kalau baunya, warnanya, rasanya tidak ada yang berubah, meskipun kemasukan najis, hukumnya tetap suci. Tapi kalau ada warnanya, baunya, atau rasanya yang berubah, maka air itu meskipun banyak menjadi najis. Kalau contohkan, ono banyu sak kolam renang. Kolam renang lah gede. Ono banyu sak kolam renang, gede kolam renangnya. Ono wong renang ngoyo tur nang jero. Pun iki contoh mawon. Mergo diuyui. Banyu sak kolam renang jadi pesing, Gus. Baunya jadi berubah. Najis napa mboten, Gus? Najis sak kolam renang. Mosok banyu sak mono kena uyune wong situ dadi najis. Kembali ke kaidah tadi. Air itu meskipun sebanyak apapun, kalau mengalami perubahan ketika kemasukan najis, maka hukumnya menjadi najis. Sebaliknya, banyu niku lek wakeh, masih kelebonan najis model yo opo ae, selama tidak berubah, maka hukumnya tetap suci. Ono banyu sak kolam renang gede, ono wong nang jero meneng-meneng gak kondo-kondo ngoyo tur. Sing kene ngelak ngombe. Tak gak ngono ya. Sing kene cur, sing kene ngombe. Niki banyune mboten berubah, Gus, warnanya tetap. Bau ndak ada, pesing gak ono. Rasane nggih pancet seger ngoten niku. Niki ya nopo, maka air itu meskipun kemasukan najis karena airnya banyak, tidak mengalami perubahan, maka air itu hukumnya tetap suci. Kalau air sedikit beda lagi. Jenengan duwe banyu sak timbo. Air satu bak, air satu bak, air sedikit. Jenengan ngoyo teng pinggire cur ngadeg pisan. Ngiprat sak tetes. Niki banyu sak timbo ini langsung aja jadi najis. Alah Gus, gak owah lho. Ojo gak owah. Masalahnya ini air sedikit. Air sedikit itu meskipun gak berubah, kalau kemasukan najis masih sak tetes. Ojo sak tetes, seprapat tetes nih, seprapat tetes. Itu menjadikan air itu menjadi najis. Nah saat ini yang penting untuk jenengan tahu. Titik akeh sak piro Gus yo. Prosoku sak timbo iku ya wis akeh ya.
Maka sedikit banyak itu tolak ukurnya adalah 2 kullah, istilah kitab. Air itu kalau 2 kullah atau lebih berarti banyak. Kalau di bawah 2 kullah berarti sedikit. 2 kullah itu piro Gus? Kene kan kula-kula opo kula. 2 kullah itu kalau dijadikan ukuran itu di angka 216 liter. Pinten? 216 liter. Niku 2 kullah. Pun jenengan mangkane lek gawe jeding, jenengan kalau bikin kamar mandi, lek gawe bak mandi sing sekirane banyune 2 kullah. Dadi sak waya-waya kecemplungan najis, niku gak langsung dadi najis. Baru kalau berubah najis. Nah, lek bak mandi niku berarti lek 2 kullah pinten Gus? Minimal 60 kali 60 kali 60 cm persegi. Niku airnya 2 kullah. Ya jadi pres tapi rek. Mene dipres 60 wah banyune gak bek. Kan masalah nih. Ya dipunjuli. Lek kira-kira 60 kali 60 kali 60 ya berarti 80 kali 80 kali 80. Jadi masih gak bek pancet 2 kullah ya. Syukur-syukur sak meter persegi. Itu 2 kullah. Pun maka dari itu, ngapunten. Zaman sakniki niku fasilitas serba ada. Rest area banyak. Toilet sak nggon-nggon akeh. Tapi ngapunten, sekarang banyak toilet minimalis. Ono jeding, gak ono bak mandi nih. Gawe timbo cilik ke ikran. Nggih. Ngapunten, jenengan biasa leret nang rest area. Wis. Kesusu wis ketang dalan mau keblek ngoyo wis. Diempet sik ketemu rest area. Ngoyo mbek ngadeg. Tur. Ngiprat kabeh, Pak. Mosok gak nyiprat sak menawa dukure iki. Hah? Ngiprat mlebu nang gone timbo. Pertanyaan saya, timbo teng rest area niku sak gede-gede ini ada 200 liter. Berarti air yang ada dalam bak timbo rest area niku kurang dari 2 kul. Berarti termasuk air yang sedikit. Lek ono uang ngoyo nang pinggire nyiprat otomatis dadi nah. Dan ini belum masalah. Tapi kan kula jenengan kan gak penting reken ngoten. Hah? Wis pokoke Gus. Tambu yo gak ambu pesing lho. Masalah iki lek banyu titik gak kudu ambu pesing. Pokok lek kelebonan oyo dadi najis. Makanya mohon maaf, niki penting untuk dihati-hati. Karena realitanya ada seperti itu. Realitanya mboten ngoten niku. Banyak yang terbalak-balik. Pun saya dipaham nggih. Jadi kalau air sedikit itu kurang dari 2 kullah, kalau air banyak 2 kullah ke atas. Angka 216 liter. Nah, sak mangke sing terakhir kula kepengin bahas niku ngeten. Gus, kula niku kepengin tanglet. Misale kan air itu sedikit kurang dari 216 liter. Kalau banyak berarti 216 liter ke atas. Niku apakah kalau air sedikit itu nggak bisa buat wudhu? Bisa. Apakah kalau air sedikit nggak bisa buat mandi besar? Bisa. Apakah kalau air sedikit nggak bisa buat menghilangkan najis? Bisa. Pembahasan tadi itu tidak membahas untuk bersuci, tapi air yang kemasukan saya ketika maksud ulangi. Klasifikasi air sedikit dan banyak itu ketika kemasukan najis hukumnya beda. Tapi kalau dari segi untuk dipakai wudhu, oh bisa. Masa wudhu kudu 200 liter. Entek banyu piro Ar-Rahman Dewa sak mene kae. Ndak harus. Banyu sak timbo tok lek iso wudu gak sak timbo, sak cebok tok lek iso gak sak cebok, niku pun sah. Pokok airnya suci cuma ini. Air itu kalau dipakai untuk mensucikan barang najis, ini beda ceritanya. Maka ada perbedaan air itu banyak atau sedikit. Kalau balik ini, jenengan gak ada kelambi, punya baju, ada najisnya. Jenengan punya bak mandi kecil, nggak sampai 2 kullah. Kelambine jenengan sing najis, jenengan celup nang nggone bak mandi. Dadi suci apa najis kabeh? Sakit maksud kula nggih. Jenengan punya baju najis, karepane nyuceni, tapi gak digira, dicelupno jeding. Jedinge banyu nemek titik. Konsepnya kembali ke tadi. Air yang sedikit ketika kemasukan najis berubah atau tidak menjadi najis. Berarti lek jedinge cilik gak iso mbok klambi najis, Gus. Iso,
Tapi gak dicemplungno, dicurno, disiramkan. Nah ini gila. Apa bedanya Gus? Beda. Mergo kok cara bahasanya kitab. Air itu kalau didatangkan begini punya kekuatan daripada ketika didatangi. Lah nyuwun sewu. Kula niku kadang sing miris. Niku bakul-bakul bakso, bakul-bakul makanan kalau pedagang kaki lima. Sebenarnya mangkok niku gak selalu najis, tapi ono sing najis. Mari dipangan wong, tak sak dalan-dalan nggih. Kena najis misalnya lho nggih. Kula gak bahas sing gak najis. Misalkan mangkok itu ditaruh jalan, kondisinya basah, ditaruh jalan, berarti menjadi najis. Cangora ini ono bak cili, yang sadian ini biasa ono bak bunyi titik mangkoke marono dilebokno nang gone bak. Ada pertanyaan kula, bak airnya nggak sampai 2 kula, dimasuki mangkok yang kondisinya najis. Niku mangkok disuci kabeh apa najis kabeh? Lah niku maksud kula. Makane kalau panjenengan memang lah banyune pancen nek titik Gus. Ayo apa? Dicor titik-titik. Daripada jenengan ngoten, akhirnya mangkok sing maune gak najis malah katut dadi najis. Nah niku maksud kula. Niku penting. Penting sangat. Lek gak ngono kok sakarepan. Domba sakarepan. Padha ae, padha banyu sak timpone. Dicelupno ambek disiramno padha ae beda. Disiramkan bisa menjadi suci, tapi kalau mangkoknya yang dimasukkan menjadikan air yang ada dalam bak itu malah menjadi najis. Sampai jam pinten Mas MC? 5.44 ya. Masih aman ya? Oke. Kemudian yang terakhir ada beberapa pengecualian. Nah, ini penting. Ada beberapa pengecualian terkait masalah air ketika kemasukan najis kan bisa menjadi najis. Banyu niku lek titik kelebonan najis berubah gak berubah jadi najis. Lah sakniki pertanyaane ngeten, Pak. Kadang kula jenengan isu-isu wis dibelan-belani melek mari ngaji nang Ar-Rahman mulai ngudek kopi. Mulai ngudek teh. Sing doyan rokok-rokokan. Barang mari ngudek kopi dipencloki laler. Dileboni laler-lalere mati dadi batang. Bangkai itu kan hukumnya najis. Apa maksudku lagi? Bangkai itu hukumnya najis. Lah wedang kula niki Gus. Kan suci ya. Wong diombe kok gak suci. Kelebonan bangkai Gus. Sik kan gawe Gus, mosok dibuah. Cemane mau kopi kari saset salah. Yok nopo ngeten niki. Maka di sini ada beberapa pengecualian tentang najis bila mana masuk ke dalam air yang sedikit, maka air yang sedikit itu berubah atau tidak berubah langsung dihukumi najis. Enten pengecualian. Napa pengecualian itu? Tunggal. Pengecualian yang pertama adalah al-maitah allati la damalaha sa'il inda qatliha. Pengecualian yang pertama adalah bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Hewan itu ada hewan-hewan yang ketika disobek, ngertos disobek nih, dipreteli, cara menungso dimutilasi, itu tidak ada darah yang mengalir. Contoh, lalat, contoh semut, itu hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Itu meskipun jadi bangkai, kan najis hukumnya. Itu ketika masuk ke dalam cairan, ke dalam air yang tidak sampai 2 kula, mestinya kan langsung dadi saged dipaham mboten Mas kula? Ono banyu sak gelas, gak sampai 2 kula. Kelebonan laler mati bangkai mestinya langsung dadi najis. Karena bangkainya lalat itu bangkai itu najis. Ternyata bangkainya lalat itu menjadi pengecualian. Bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir itu dikecualikan tidak menjadikan air menjadi mutanajis. Pun, tapi enten syaratnya, Pak. Napa syaratnya Gus? Setunggal. Syaratnya illam tutrah fihi. Syarat nomor 1, bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir itu tidak menjadikan air yang sedikit menjadi najis. Syarat nomor 1, bangkai itu tidak secara sengaja dimasukkan.
tapi masuk dengan sendi. Lek koncone jenengan gawel ono laler ditegep set lebokne kopine jenengan najis. Tidak bisa. Karena syaratnya ilam tutroh. Jika tidak dengan secara sengaja dimasukkan. Melbu dewi. Ono laler. Nunjem jero kopi. Tidak ada masalah. Tetap suci. Tapi lek ditegep dilebokne, hasil cerita. Syarat pertama. Syarat kedua, walam tughayyirhu. Bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir itu tidak menjadikan air yang sedikit menjadi najis. Syaratnya jika tidak mengalami perubahan. Oke? Jika tidak mengalami perubahan. Laler situ, mlebu nang kopi. Najis napa suci, Gus? Nyemplung dhewe tadi cemplungno. Nyemplung dhewe kok, Gus. Awa tagak rasane ambune ambek warnane. Mboten wong situk tok, Gus. Nggih pun lek ngono cutik lalere ombe kopine. Enggak ada masalah. Tapi kalau sampai bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir itu merubah sifatnya air, maka air itu menjadi najis. Contoh, semut itu kadang lek rombongan ziarah, Pak. Bis-bisan tak kanan jenengan. Lah ngoten nggih. Jenengan kadang gawe wedang niku sing teko gak semut situ. Rombongan bis-bisan. Kadung akeh nggih. Wah, cara ziarah niku 10 bis kira-kira. Rombongan saking akeh. Mlebu nang wedang teh. Kadung akeh pancene. Mlebu semute akeh. Mlebu dhewe tapi akeh. Karena saking banyaknya semut yang masuk, akhirnya ambune wedang niki dadi ambu Apa maksud kula nggih? Semut kan ana ambune. Lek situk ngene gak ambu. Tapi lek rombongan bis-bisan ziarah ngoten niku yo ambu. Rombongan ziarah bis-bisan ya 10 bis ngono. Mampir ngombe wedange awak-awak. Barang diambu, loh kok dadi ngene ambune? Maka teh itu menjadi loh, katanya bangkainya semut enggak menjadikan najis, Gus. Iya, kalau tidak merubah. Lek merubah ya si cerita rombongan ya. Ambune owah ya dadi ambu semut ya. Oh, berarti lek ngono dadine dadi najis. Niku syaratnya ngoten. Yang terakhir, najis yang dikecualikan tidak menjadikan air sedikit menjadi najis adalah an-najasah allati la yudrikuhat tarf. Najis yang tidak mampu diindra oleh penglihatan normal. Jenengan semrap laler nggih. Laler niku lak menceloke sak nggon-nggon. Nyuwun sewu, kadang yo nang tembelek barang. Mari mencolok tembelek, mencolok kopi awak-awak. Nggih ngapunten. Niki lek fair-fairan hukum fikih, di kakinya lalat itu kan ada najis. Dibawa masuk ke dalam air kita dalam gelas. Iki lek cara nalar iki ono najis iki nang sikile laler. Berarti dilebokno nang wedangku iki. Dilebokno nang banyuku nang gelas. Mestine banyune menjadi najis. Tapi kenyataannya najis yang ada di kaki lalat itu an-najasa allati la yudrikuhat taraf. Najis yang tidak mampu diindra oleh mata normal. Maka itu termasuk pengecualian. Mboten najis, Pak. Minan unjuk mboten napa-napa. Ka iso Gus, aku ro mencloke laler mau. Toko kono lho. Loh, itu kan urusannya berarti jijik, gak masalah najis. Artinya kalau masalah najis mboten najis, Pak. Mosok gak najis, Gus, menclok kono lho mau. Masalahnya, najis yang ada di kakinya lalat itu najis yang tidak mampu diindra oleh penglihatan normal. Maka itu termasuk pengecualian. Yang tidak menjadikan air yang sedikit ketika kemasukan itu menjadi Tapi kan dengan ana yo ketok Gus kacamata pembesar. Kan iku pun mboten penglihatan normal. Lek kabeh-kabeh di ngonokno, Pak, ketok kabeh. Uget-uget cilik-cilik ketok kabeh. Nah, itu tidak dibahas. Yang dibahas itu adalah penglihatan normal. Terus jenengan lek enggak ada nopo-nopo dipencloki laler, masih laler iku teko ndi ae. Enggak apa-apa, makfu. Karena itu najis yang tidak mampu diindra oleh penglihatan normal. Tapi kalau sedih, gue sedih ini urusan lain. Ini nggak bahas hukum sedih. Sedih itu masalah kemauan, bukan masalah hukum. Pun, ini pun pas. Susuk 3 menit. Nah, susuk 3 menit. Pun, monggo menawi saking bapak-bapak wonten pertanyaan. Utamakan bab niki dulu. Keranten, ini kan ngaos. Jadi kalau ngaosnya rutin, nanti itu ada pembahasan terus. Fikih sampai akhir.
Nomor takon sing gak bab iki, bab sing meneh dibahas. Lah meneh gak ngaji barenya. Ngoten maksud kula. Tapi seumpama nggak ada pertanyaan tentang ini wis gak ono kabeh, monggo pertanyaan itu betul terserah. Tapi maksudku yang penting ini dulu kalau bisa. Ngoten nggih.